ini di baut-bautnya ini dia akan menjadi 70 volt dan ini otomatis nyetrum kejet-kejet. Jadi orang tuh mulai terasa kesetrum sekitar 50 volt ke atas jika tangan kita basah, habis minum ataupun dijilat ya mesti nyetrum ini. Ini orang percaya dilatan baut ini mesti kejet-kejet karena kenapa ini 70 volt. Kalau cuman lidah aja itu cuman kena 3 volt aja sudah terasa, apalagi sampai 70 volt. Jadi mixer ini sangat bahaya jika pemasangan kalian tidak benar. Jadi kalian hobi dengan elektronik, terutama sound system, wirid-wiridan ini ada power, ada mixer, equalizer, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi apakah kalian sudah memikirkan bahayanya kita menjadi hobi elektronik? Jadi bahayanya elektronik yang harus kita perhatikan adalah kesetrum. Jadi banyak sekali kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang kita lagi asik-asik nyanyi kesetrum, gadget-gadget. Kita ada acara pengajian, nanti penceramanya kesetrum gadget-gadget karena menggunakan mic kabel. Jadi akan kita bahas bagaimana mereka ini bisa kesetrum di peralatan elektronik, terutama sound system. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa yang bikin nyetrum adalah perangkat elektronik kita yang terutama menggunakan power supply switching. Kenapa bisa begitu? Jadi mari kita pahami dulu. Jika power kita ini masih menggunakan trafo, maka dia minim sekali untuk bisa nyetrum. Tetapi jika alat-alat kita yang kecil-kecil seperti equalizer, crossover, mixer yang menggunakan power supply switching, jadi seperti apa power supply switching? Yaitu power supply yang menggunakan trafo tapi sangat kecil dan nanti menggunakan power supply khusus, itu yang bisa menyebabkan kesetrum. Jadi sebenarnya ini sudah didesain aman, tetapi kita tidak tahu cara mengaplikasikannya bagaimana biar tidak nyetrum orang. Kenapa? Karena di bodi-bodinya mixer ini kalau kalian tuh pemasangannya tidak benar otomatis nyetrum. Dan setrumnya ini tidak besar, yaitu kebanyakan setengah dari listrik induknya, listrik PLN-nya. Jadi misalnya dari PLN itu, dari roll kita ini 220, itu rata-rata yang masuk ke mixer ini, yang di bodi mixer ini sekitar 100 volt, 90, 80, 50. Nah ini kalau kita pegang kadang ada nyer seperti itu. Jika kalian merasakannya, pernah mengalami seperti rangkaian mixer, equalizer, crossover. Jadi bagaimana cara mengatasi itu? Bagaimana cara instalasinya yang benar agar kita ini tidak kesetrum? Karena rata-rata di power supply switching ini ada yang namanya kapasitor. Jadi di situ itu kapasitornya itu di seri. Biasanya di warna yang biru-biru, hijau-hijau itu, coklat-coklat seperti itu. Kapasitor itu akan nyebrang antara primer dengan sekunder. Itu yang bikin nyetrum. Jadi untuk simulasinya nanti akan kita ukur. Mixer ini masih asli pabrik dan belum pernah dibongkar, tetapi bodinya ini ada setrumnya. Nah, nanti kita ukur dan bagaimana cara menghilangkannya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Nah, untuk simulasinya saya menurunkan mixer saya ini masih saya taruh di bawah dan ini saya kasih alas plastik agar tidak menyentuh semen atau grounding. Jadi aslinya di sana di tempatnya, tapi saya turunkan. Jadi akan kita cek satu persatu mana sih yang nyetrum. Semua alat kita itu pasti nyetrum soalnya. Jadi yang menggunakan peralatan switching seperti ini salah satu mixer. Jadi begini, ini kita hidupkan untuk adaptornya ataupun dia akan menyala. Jadi mixer ini nyala. Jadi kalau kita pegang seperti ini kadang ada jer jika tangan kita tuh habis minum, basah ataupun dan sebagainya. Itu kenapa kok bisa?
Jadi kita harus mempunyai alat ukur untuk mendeteksi itu. Jadi begini, yang mana bahwa inilah yang namanya pemasangan kita tidak pas, hanya asal colok listrik selesai, tidak memikirkan groundingnya. Kenapa? Karena di dalam rangkaian power supply switching ini ada yang namanya grounding, dan itu harus terpasang. Jadi salah satu contoh seperti ini. Ini kita di baut-bautnya saja, ini baut-baut mixer. Kalau kita multitester, jadi ini coba, mudah-mudahan bisa terlihat. Jadi satunya ini kita arahkan dulu. Kalau menggunakan multi, kita menggunakan skala AC. Nah, jadi gambarnya itu AC yang pegangannya bolak-balik, karena harusnya AC. Jadi yang satu ini kita tuncapkan di tanah. Bisa di lantai kita ini, kalau lantainya semen bisa, kalau lantainya apa namanya itu keramik ya nggak bisa, karena dia terlindungi, makanya harus ada grounding. Jadi kita encupkan di sini saja, ini di lantai tanah misalnya, begini satu. Nah, dan satunya ini ke bagian plusnya, bagian bodinya, baut-bautnya ini bisa. Nah, kita ukur. Luladala. Bisa terlihat itu PAC-nya 6970 volt. Itu semua mixer loh. Mixer kalian akan seperti itu. 69. Jadi kalau kurang jelas, nah, coba kita perhatikan. PAC-nya berapa? Nah, ini. 69 PAC ini saya lepas, hilang dia. 0. Tapi kalau kita sentuhkan di bodinya ini, di baut-bautnya ini, dia akan menjadi 70 volt. Dan ini otomatis nyetrum, kejet-kejet. Jadi orang tuh mulai terasa kesetrum sekitar 50 volt ke atas. Jika tangan kita basah, habis minum, ataupun dijilat, ya mesti nyetrum ini. Nek ora percaya dilatan baut ini. Mesti kejet-kejet kowe. Karena kenapa ini 70 volt? Kalau cuma lidah aja itu cuma kena 3 volt aja sudah terasa, apalagi sampai 70 volt. Jadi mixer ini sangat bahaya jika pemasangan kalian tidak benar. Jadi bagaimana cara mengatasi agar ini bisa 0? Nah, makanya sering digembar-gemborkan groundingnya itu sangat-sangat penting. Kenapa ya seperti ini? Karena ini menggunakan rangkaian power switching. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Jadi begini, sekarang kita coba saja ambil kabel atau kawat. Tapi karena saya ini takut kesetrum, ini saya matikan dulu. Nah, kita cari di lubang bautnya ini satu. Sebenarnya untuk alat ini sudah ada belakang untuk bagian groundingnya, tapi untuk simulasinya agar bisa paham jelas semuanya, kita lepas saja baut ini satu, baut bodinya ini yang di depan, agar kita bisa enak. Kemudian kita pasang kabel seperti ini. Nah, terus kita kembalikan lagi. Jadi ini sudah kena sama bodinya. Kemudian di sini kan ada lantai, ini lantai semen. Nah, lantai semen ini, nah di lantai semen ini kita kasih air sedikit. Air putih saja juga bisa, air kopi pun tidak masalah. Nah, agar dia basah. Kemudian si kabel ini kita tempelkan di tanah itu ataupun di semen ini. Jadi mohon maaf saya menggunakan kaki karena saya hanya satu orang. Jadi ini saya pegang, saya injak saja seperti ini. Nah, ya otomatis saya sudah menginjak grounding dan terhubung dengan badan ini kena bumi seperti itu. Lalu akan kita hidupkan lagi ininya. Nah, dia nyala kembali. Dan kemudian kita ukur, coba berapa. Yang ini ikut kita injak di badan dari grounding tadi. Dan sudah kita basahi. Nah, seperti ini. Lalu kita ukur kembali di baut-bautnya terutama. Nah, ini. Maka dia habis 0,1 volt AC. Nah, cuma 0,1 ya, aman, dijilat pun tidak akan kesetrum. Itu sama walaupun
di tempat-tempat jacknya ini, biasanya di jack-jacknya ini, nah, jack mic-nya ini sama 0,0 volt. Jadi pentingnya grounding di rangkaian-rangkaian switching, terutama mixer, equalizer, DLMS, power ampli yang menggunakan switching seperti itu. Makanya digembor-gemborkan pemasangan grounding itu sangat penting ya, seperti itu. Jadi selain kita tempelkan di sini, bagaimana cara mengatasi ini agar kita ini tidak kesetrum ketika ada acara, ketika ada hajatan. Jadi ya seperti di rangkaian ini, bentar, mohon maaf ini agak malam jadi tutorialnya agak susah. Jadi misalnya kita mempunyai rangkaian bergandeng-gandeng seperti ini, nah ya jangan lupa memasang yang namanya grounding. Groundingnya tidak rumit kok, seperti ini saja. Nah, tempelkan di bodinya ini, diikut di baut. Biasanya kalau mixernya ini, semua mixer itu ada bagian belakangnya sini, ini sudah ada tempat groundingnya yang harus dijepit, nanti diikutkan grounding yang lain seperti groundingnya efek vokal, crossover, equalizer, dan power. Nanti disatukan saja, satukan semuanya, kemudian ya digroundingkan ke tanah. Makanya fungsinya grounding seperti itu, yaitu menanggulangi agar tidak kesetrum di rangkaian elektronik kita. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan dimengerti pentingnya grounding untuk keselamatan kita, terutama di sound system. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.